Salah satu tantangan pastor sidang kamu bulan 12 dan bulan 1 ini saya buat tantangan. Tidak tahu kamu masih ingat atau tidak. Belilah Alkitab bercetak. Okay? Saya berusaha untuk membawa Alkitab bercetak. Mahal juga ini, 110 ringgit. Saya order dari Shopee. Alkitab Kudus. Ini terjemahan lembaga Alkitab Malaysia. Biasanya kita pakai guna terjemahan baru bahasa Indonesia. Sebab kita ini serumpun. Maksudnya Sabah, Sarawak, Kalimantan, Pulau Kalimantan. Ada teman-teman kita dari Indonesia. Mungkin dari Indonesia mereka suka menggelarkan itu Pulau Kalimantan. Tapi orang Sabah Pulau Borneo. Ini sedikit perbezaan lah itu. Jadi sebab saya ini orang Sabah, jadi saya pakai bahasa Sabah sajalah. Pulau Borneo. Haleluya. Saudara, kenapa perlu ada Alkitab bercetak? Sebab elektronik atau digital tidak akan membuat kita meneliti firman Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki, kan? Coba kamu baca Alkitab kamu melalui telepon kamu. Kamu ada gangguan kayak itu? WhatsApp masuk, notification Instagram masuk, saya mau live dulu TikTok masuk, kan? Macam-macam boleh masuk. Kamu kasih tutup pun itu notification apa saja pun, wah, hati kamu bergelora. 2 minit tidak sabar sudah mau on lagi balik, mau cek adakah itu message datang, kan? Beberapa tahun yang lalu, ini ya sebelum pandemik, ini sudah ini kata orang zaman purbakala. Kalau teknologi, kalau 5-6 tahun yang lalu sudah purbakala. Kami menghadiri satu kebaktian, dan ini guru, kawan baik saya lah. 3 jam dia off dia punya handphone. Kebaktian itu cukup lama, kebaktian khas. Bila dia buka dia punya handphone, "Hai Pastor Tony, saya ada 800 lebih message unread." Dalam beberapa jam, itu mungkin 6-7 tahun yang lalu, 800 lebih. Mungkin setengah jam tidak selesai baca, tapi baca firman Tuhan 6 menit. Saudara faham maksud saya? Kita jadi kurus rohani kalau kita tidak fokus kepada Alkitab bercetak. Pastor hanya pakai tablet sebab mata kurang tajam sudah. So, saya boleh kasih besar, saya kasih enlarge bila saya khotbah. Tapi di rumah saya jarang pakai tablet. Kecuali saya mau mengkaji macam Yunani, kan senang kan, saya ada app Yunani, Ibrani di situ. Saya pakai. But I got 30 over Bibles in my house. Bahasa Yunani, Ibrani pun mungkin baru dekat 10. Apalagi bahasa Inggris. Saya ada terjemahan mungkin 30 lebih. Jadi saya baca. Memang kamu boleh katakan, Pastor, kamu penuh masalah itu, jadi kamu banyak masalah, kan? Saudara, dulu pernah saya kerja juga macam kamu. 6 tahun, sangat sibuk. Hari Ahad petang pun saya perlu sediakan kalau ada case bicara di mahkamah hari Isnin. Tapi saya tidak pernah lalai membaca Alkitab. Bahkan di pejabat keuangan saya lebih banyak lagi itu buku-buku tafsiran Alkitab berbanding buku-buku undang-undang saya. Saudara, saya mau meyakinkan saudara hari ini. Kalau belum beli untuk anak-anak kamu. Kamu bawa anak-anak kamu baca Alkitab. Kalau boleh setiap hari. Anak saya bawa dia baca sampai tingkatan 2. Seperti yang saya saksikan saudara. Tunas remaja masih lagi dengar cakap sudah. Wah, tingkatan 3, tingkatan 4, wah dia banyak aktiviti sini sana dia jalan. Anak saya lah ini. Tapi dari kecil, sebelum masuk tadika kami di Melangkap, baru dia 4 tahun. Saya beli itu kitab kartun itu. Itulah sampai dia baca, sebab elektrik itu tidak menentu, generator. Anak saya yang menderita sebab dia yang rabun mata. Karena bapak dia masuk di kampung, lampu pun tidak ada, pakai pelita saja. Saya bawa dia baca kartun, banyak itu Alkitab kartun. Nanti dari darjah 1 sampai tingkatan 2. Tidak miss beberapa kali. Setiap minggu saya mengajar anak saya firman Tuhan. Itulah masa yang terbaik, saudara. Ibu bapak dengar
nasihat pastor, supaya anak kamu membesar dengan takut akan Tuhan. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Saudara, sekarang saya mau baca 1 Korintus bab 2. Nah, ini inti khotbah hari ini. Tadi hanya menyelesaikan khotbah minggu yang lalu. Saya baca 1 Korintus bab 2 ayat 1. Sekejap saja saya hanya mau fokus kepada 2 ayat di sini. Demikian juga ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang muluk atau dengan hikmat yang tinggi untuk menyampaikan rahasia Allah kepada kamu. Ya. Yang saya baca dari terjemahan baru edisi 2. Mungkin itu edisi pertama kita. Saya beli dari Bandar Kiningau hari itu. Terjemahan baru pun ada edisi kedua. Di sini mengatakan indah, tapi di sini macam muluk. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan bukti kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kekuatan Allah. Saudara, 2 ayat terakhir ini saya pegang sebagai prinsip pelayanan saya. Bila saya berkhotbah, saya tidak mau bergantung dengan hikmat manusia atau hikmat dunia ini, tetapi kekuatan roh, urapan roh. Saya terima baptisan Roh Kudus waktu saya baru 17 tahun. Genap 3 tahun terima Tuhan, saya dibaptiskan dalam roh, dalam kebaktian doa Ahad petang. Dan tahun berikutnya saya dipanggil masuk pelayanan penuh masa. Saya alami satu lagi pencurahan roh yang luar biasa. Dan saya punya benchmark, saya punya piawai. Saya tidak perlu banding-banding dengan siapa-siapa hamba-hamba Tuhan. Saya tidak pernah membanding-bandingkan, saudara. Saya hanya ingat balik waktu saya 18 tahun bagaimana Tuhan bekerja. Adakah level urapan saya itu sama? Karena begitu luar biasa pencurahan roh yang saya alami waktu saya baru 17 dan kemudian 18 tahun saya dipanggil masuk pelayanan penuh masa. Kekuatan roh, saudara. Dan pastor boleh kongsikan dengan kita. Kalau kamu kenal saya dengan dekat, bukan sedikit juga tantangan yang saya hadapi. Mungkin setahun setengah sebelum saya masuk sebagai pastor sidang di sini. Dari Julai 2023 sampai November tahun lalu, 1 hari bulan Desember saya masuk sebagai pastor. Genap sudah 6 bulan hari ini. Mungkin saya boleh ada birthday cake, tapi setengah saja lah. Setengah tahun lah ini. Tidak lah main-main. Saudara, dalam tidak sampai 1,5 tahun, saya ingat, walaupun bulan Julai sampai bulan 9 ada beberapa undangan, mungkin undangan saya di Piasau yang memulakan pelayanan mendekat 30 undangan sebelum saya masuk sebagai pastor di sidang. Ya. SIB Piasau yang mengundang saya berkhotbah, dan kebanyakan gereja SIB yang sekarang mengundang saya berkhotbah. Kadang-kadang penetua atau pastor itu memperkenalkan saya, dia bilang, Pastor Tony, kamu semua kenal. Biasanya saya next dia member tanpa diperkenalkan, sebab nampaknya mereka kenal saya kan, tidak payahlah banyak-banyak cakap. Dan saya percaya, saudara, undangan-undangan ini saya terima sebab mereka rasakan kekuatan roh waktu saya menyampaikan firman Tuhan. Bukan karena gelar teologi, bukan karena seniority atau apa-apa hikmat dunia yang lain, tetapi kekuatan roh yang mereka nikmati. Haleluya. Dan saya mendorong saudara supaya pelayanan saudara juga mengandalkan kekuatan roh itu. Tadi 2 perkara, jangan lupa. Pencurahan roh dan penguasaan firman yang akan mematangkan kita menjadi tuayan segala bangsa yang layak dituai pada akhir zaman.
Saya terus pembacaan sebab saya mau tekankan satu ayat sebenarnya. Sungguh pun demikian kami memberitakan ayat 6 sekarang. Hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Saudara, orang percaya, orang Kristen juga memiliki hikmat. Paulus memberitakan hikmat, wisdom, di kalangan mereka yang telah matang. Kalau belum matang, susah itu firman Tuhan yang keras itu masuk dalam hati. 2 minggu ini saya ikut ini perkembangan pemilihan jawatan PKR. Pasti bukan khotbah politik ya. Kamu tahu mereka ada pemilihan jawatan PKR. Jadi saya dengar beberapa ucapan-ucapan sebelum pemilihan. Setelah pemilihan pun saya tengoklah, mungkin 4-5 lah, tidak banyak juga. Beberapa ucapan revisi dan lain-lain. Saya tidak perlu sebut nama lah. Saya takut nanti orang tersinggung kalau kena sebut nama. Ini seluruh dunia lah ini. Facebook, TikTok, seluruh dunia. Saudara, begini, saya belajar juga dari hikmat manusia. Ada orang mengatakan begini, kalau mengatakan kebenaran, kalau kita mengatakan kebenaran, ada 2 reaksi manusia. Ini saya petik dari seorang yang memberi ucapan. Yang bijak akan merenung, yang bodoh akan tersinggung. Dengar ini baik-baik, saudara. Yang bijak akan merenung, yang bodoh akan tersinggung. Mungkin saya boleh rumuskan pelayanan saya selama 30 tahun. Setengah tahun lagi, yang genap sudah 31 tahun. Sebab bukan semua orang dapat menerima kebenaran yang saya sampaikan. Hari pertama waktu saya berusia 30 tahun, sama saja Pastor Tony di mana-mana. Sama saja. Asalkan diajar oleh Tuhan melalui firman-Nya, saya akan khotbahkan sepenuhnya. Terserah kepada pendengar. Yang bijak akan merenung. Saya tidak paksa siapa-siapa menerima ulasan atau penghuraian atau bagaimana saya menyampaikannya. Biarlah kamu merenung lagi. Kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Tapi sebahagian juga bodoh tahu, sebab mereka cepat tersinggung kan? Yang bijak merenung, yang bodoh tersinggung. Pastor kamu, saya tidak ada musuh. Sampai hari ini saya masih tunggu lagi telepon beberapa pribadi supaya saya boleh ketemu mereka, bersemuka, kopi-kopi. Saya tidak ada masalah. Tapi ada juga orang yang nampak saya dari jauh pun mereka lari sudah. So mereka tersinggung. Tapi saya tidak ada musuh. Tapi ada juga orang mau memusuhi saya tidak tahu kenapa. Kata firman Tuhan, Yesus juga yang penting, mereka membenci aku tanpa alasan. They hate me without cause. Dengar ini baik-baik. Kalau saudara menjadi matang, saudara akan layak terima hikmat. Kita akan kembali kepada teks ini. 2 Timotius 3, perhatikan ini saudara. 2 Timotius 3 ayat 15. Famous juga ayat ini. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Perhatikan saudara. Dari kecil kamu Timotius, kata Paulus kepada Timotius, kamu mengenal kitab suci. Apa yang dapat memberi hikmat? Kitab suci, the Word of God, the Bible. Itulah banyak orang Kristen kurang bijaksana, kurang berhikmat, sebab malas membaca Alkitab. Dengar ini baik-baik saudara. Semalam UEFA Champions League. Saya tahu juga, sebab saya tengok itu berita waktu pagi. 5-0